Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita serahkan kepada Allah tabaraka wa taala yang senantiasa terus memberikan pada kita berbagai kenikmatan-kenikmatan, yang mana Allah Azza wa Jalla masih mengumpulkan kita, masih memberikan kita kesehatan, ya, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Taib. Kemarin bagian siapa yang belum dengar langsung kajian akidah? Ya, antum ya, bagian antum ya. Kalau yang mereka kan sempat dengarkan sekali gitu. Antum kan yang sama ana daring terus gitu. Jadi ana mau nanya dulu. Kitab apa yang kita pelajari ini akidah? Ana pengen tahu, antum dengerin nggak di YouTube tuh, dengerin nggak? Hah? Apa Torik? Al-Qawaidul Muthla, betul tuh? Betul. Al-Qawaidul Muthla itu membahas tauhid apa? Al-Qawaidul Muthla itu membahas tauhid apa? Asma wa sifat. Apa itu definisi asma wa sifat? Sebelumnya, apa itu definisi tauhid uluhiyah? Antum? Lupa? Antum? Bahasa Arab? Apa? Apa Fajrin? Jangan bahasa Indonesia lah, bahasa Arabnya. Definisi tauhid uluhiyah itu apa? Torik? Zudi? Apa Zudi? Dah, yang hadir nih ya, yang kemarin hadir. Wahyu, apa definisi tauhid uluhiyah bahasa Arab? Bil ibadah. Ifradullah ta'ala bil ibadah. Ya, menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Apa makna tauhid rububiyah? Antum lagi? 1 2 3. Nah. Apa? Tarik. Rububiyah sekarang. Definisi tauhid rububiyah. Rububiyah. Hah? Rububiyah. Apa? Bahasa Arab. Bil apa? Apa Arya? Apa Arya? Musuh Libya kan rencananya kan? Iya. Nah, harus tahu. Apa Farhan? Apa Zaidan? Manzal? Wahyu? Askia? Tuh, yang hadir aja lupa. Zudi tahu?
Nggak tahu ya. Ifradullahi ta'ala fi khalqihi wa mulkihi wa rizqihi wa tadbirihi. Artinya mengesahkan Allah pada penciptaannya, ya, kemudian kerajaannya, kekuasaannya, kemudian rezekinya dan tadbiri, pengaturannya. Itu rububiyah. Ada 4 ya. Ada khalq, penciptaan, mulk, kekuasaan, rezeki, terakhir tadbir, pengaturan. Itu rububiyah. Ya. Kalau tauhid rububiyah, ya, banyak orang kafir itu beriman terhadap tauhid rububiyah, apalagi kafir-kafir Quraisy, ya, di zaman Rasulullah SAW. Ya, mereka beriman bahwasannya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah lah yang memberikan rezeki, tapi mereka tidak beriman di tauhid uluhiyah. Ya. Kemudian kita membahas tauhid asma wa sifat. Apa itu asma wa sifat? Hah? Mandal? Bahasa Arab. Definisi asma wa sifat. Ifradullah ta'ala bima lahu fi asma'ihi wa sifatihi. Artinya mengesahkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Ada 3. Ya. Ada 3 hal yang harus kita amalkan sebelum mempelajari asma wa sifat. Apa itu? Zaidan? Ada 3 hal yang harus kita ketahui. Ya. Ya, apa maksudnya itsbat? Apa maksudnya itsbat? Ya, menetapkan apa? Kita wajib menetapkan nama Allah dan sifat-sifatnya sesuai dengan yang Allah tetapkan dan Rasul. Dengar? Al-itsbat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai yang telah Allah tetapkan dan juga Rasulullah SAW tetapkan di hadisnya. Paham? Ya. Contoh, Allah menetapkan bahwasannya Allah itu As-Sami', Zat yang Maha mendengar. Maka kewajiban kita bagi seorang hamba untuk menetapkan bahwasannya Allah itu Maha mendengar. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilullahu kulla lailatin ila sama'i dunya." Ya, Allah taala itu turun, ya, ke langit dunia di setiap malamnya. Di seperempat malam. Ya, kewajiban kita sebagai seorang hamba beriman bahwasannya Allah memiliki sifat turun, nuzul. Ya. Turun secara zatnya. Paham sini? Walaupun itu perkara gaib, kita nggak mampu, nggak mungkin. Gimana mikirnya Allah turun ke dunia? Allah besar, dunia kecil. Ya, nggak sampai akal kita mikir ke sana. Karena itu perkara gaib. Jadi kewajiban kita untuk beriman saja, ya, tanpa bertanya-tanya. Kemudian yang kedua apa? Hal yang kedua, penafian. Artinya kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang serupa dengannya satupun, wa huwas samiul basir. Contohnya tadi, sifat Allah nuzul, turun. Ya. Kita jangan samakan turunnya Allah sama dengan turunnya makhluk. Atau Allah mempunyai wajah, ya, sebagaimana dalam hadis, ya, Rasulullah menceritakan bahwasannya tatkala penduduk surga itu telah masuk ke surga semuanya, ya, kemudian Allah memberikan hadiah kepada seluruh penduduk surga, yaitu melihat wajah Allah setiap hari Jumat. Itu ada dalam hadis, ya. Di sini dapat kita ambil faedah bahwasannya Allah itu memiliki wajah, ya. Kewajiban kita sebagai seorang hamba, ya, tidak boleh menyamakan wajahnya Allah dengan wajahnya makhluk. Paham? Oh, matanya di sini, hidungnya di sini, nggak boleh. Ya. Contoh yang lain,
Surah Al-Maidah ada. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Gullat aydihim wa la'inu bima qal. Yahudi berkata, ya, tangan Allah itu terbelenggu, artinya Allah pelit, ya. Gullat aydihim wa la'inu bima qal. Ya. Intinya dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasannya Allah itu memiliki tangan. Tapi kita jangan samakan tangannya Allah dengan tangannya makhluk. Beda. Nih kewajiban yang kedua. Yang ketiga, apa? Mendal. Yang ketiga, kita harus memutuskan bagaimana segala keinginan untuk mengetahui bagaimana keinginan sifat Allah. ya, ini yang ketiga. Harus memutus setiap keinginan, ya, untuk bertanya kaifiyah, bagaimana sifat Allah, ya. Memutus setiap keinginan untuk bertanya-tanya, ya, tentang bagaimana kaifiat sifat Allah. Tuh. Memutus setiap keinginan itu. Ya, kita jangan mikir gimana ya Allah ya. Ya. Kayak mana ya wajah Allah ya. Jangan ada keinginan ke sana, ya. Kayak mana tangan Allah, kayak mana Allah duduk, kayak mana Allah berdiri, ya. Kayak mana Allah bicara. Jangan. Nah, ada 3. Apa? Kok ketawa? Oh. Apa pernah mikir ke sana? Pernah mikir gitu? Kayak mana ya Allah ya kalau misalnya lagi marah, misalnya lagi bicara, ya. Allah lagi, ya, gimana? Pernah mikir ke sana? Enggak. Ya. Apa kemarin contoh yang simple? Kok yang Anda contohkan kemarin? Ini masih sesama makhluk ya. Contohnya misalnya binatang ya. Binatang misalnya kayak ayam, bebek, ya. Nah, ayam bebek ini kan makhluk, ya. Tapi apakah mereka itu bisa memahami apa yang dirasakan manusia? Oh, manusia ini lagi marah ya. Manusia ini lagi sakit hati. Ya, atau apakah mereka tahu rencana apa yang akan dilakukan manusia? Ya. Ayam, binatang inilah, tahu nggak? Nggak tahu kan? Itu masih sesama makhluk. Kita makhluk. Mereka juga makhluk. Nah, kalau kita gimana dengan Allah? Nggak tahu kita. Allah itu Khalik, Sang Pencipta. Nggak nyampe akal kita ke sana mikir. Itu masih sesama makhluk. Tapi akal mereka nggak nyampe mikir apa yang kita pikirkan. Binatang tuh nggak nyampe, apalagi kita. Ya. Makanya ada sebagian kelompok yang mentafsirkan sifat turunnya Allah itu bukan zatnya yang turun, tetapi itu kias bahwasannya yang turun itu rahmatnya Allah. Nah, ada sebagian kelompok yang mengatakan demikian. Maka kita sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh demikian ya. Kita harus meyakini yang turun itu ya zatnya. Ya, zatnya yang turun. Enggak boleh kita takwil, enggak boleh kita tafsir, ya. Harus kita imani sesuai dengan apa yang Allah turunkan, apa yang Rasulullah sabdakan. Itu kewajiban kita. Paham? Paham. Gimana? Seru belajar gini? Lumayan. Baik. Dah. Itu 3 hal ya, 3 hal yang wajib kita ketahui sebelum mempelajari akidah asma wa sifat. Kemudian ya, kita masuk ke muqaddimahnya. Muqaddimah. Kemarin pasti anak yakin ya. Yang orang-orang ini nih nggak lihat YouTube ini pasti. Makanya ada ulang lagi. Karena bersyukur kali lah. Sekarang katanya setiap hari masuk ya. Nah, bersyukur ana. Nggak ulang-ulang lagi. Gitu. Ya kan? Tapi kalau yang kayak kemarin ya selang-seling, pasti ada yang nggak buka YouTube, akhirnya ngulang lagi, ya kan? Nah, segitu. Alhamdulillah ya kan, betul. Kok naam zat, naam.
Udah ada bukunya semua ya? Sekarang naik lagi ya mukadimahnya nih, semua orang-orang ini yang hadir kemarin nih. Ya. Siap-siap kalian. Tanya. Nah. Apa faedah pentingnya mempelajari asma wa sifat? Ada 3. Ayo. Siapa yang mau jawab? Farhan, Hibban, Zaidan, Azkia, Wahyu, Manzal. Ahadu apa artinya? Iman. Rukun iman kepada Allah ya. Bahwasannya asma wa sifat ini salah satu rukun dari iman kepada Allah. Paham maksudnya? Ya. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Ada 6. Ya. Ada 6. Dan setiap iman itu memiliki kandungan-kandungan, ya. Apabila salah satu kita tidak mengimani, ya, maka tidak bisa kita dikatakan sebagai beriman kepada hal tersebut. Misalnya contoh, iman yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah memiliki kandungan-kandungan. Yang pertama, beriman bahwasannya Allah itu ada. Yang kedua, beriman kepada rububiyahnya Allah. Kedua, uluhiyahnya Allah. Keempat, asma wa sifatnya Allah. Maka bila ada salah satu di antara 4 ini kita tidak beriman, maka tidak bisa kita dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah, ya. Kita beriman Allah itu ada, kita beriman Allah itu rububiyahnya Allah, kita beriman terhadap uluhiyahnya Allah, tapi kita tidak beriman kepada asma wa sifat. Maka kita tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Maka salah satu pentingnya mempelajari akidah asma wa sifat adalah dikarenakan asma wa sifat salah satu dari rukun iman pada Allah. Paham? Nah, yang kedua apa? Ayo, Azkia. Ya, bahwasanya asma wa sifat adalah salah satu dari tauhid yang 3. Ya. Asma wa sifat adalah salah satu dari tauhid yang 3. Apa itu tauhid yang 3, Hibban? Apa itu tauhid yang 3? Nggak tahu tauhid yang 3? Apa tauhid yang 3? Belum masuk. Apa Zaidan? Apa? Tauhid yang 3. Uluhiyah. Asma wa sifat, ya. Asma wa sifat termasuk dari tauhid yang 3. Ini faedah yang kedua, ya. Faedah yang kedua. Yang pertama, bahwasannya asma wa sifat salah satu dari rukun iman pada Allah. Yang kedua, asma wa sifat salah satu dari tauhid yang 3. Terus yang ketiga, faedah yang ketiga, ahamiyah yang ketiga. Apa, Farhan? Itu semua dari kitab ya. Semua dari kitab. Apa? Yuk, Mandal.
ibadatullahi Ya ibadatullah ala wajhi akmal. 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 Jadi faedah yang ketiga, ya, seseorang hamba apabila mempelajari asma wa sifat, ya, maka dia bisa beribadah pada Allah dalam bentuk yang sempurna. Ya. Paham maksudnya? Semakin seseorang mengilmui, mempelajari asma wa sifat, maka semakin baguslah kualitas ibadah dia. Ya. Sebaliknya, jika seseorang semakin tidak tahu, tidak mempelajari asma wa sifat, maka semakin jeleklah kualitas ibadah dia. Kenapa? Karena dengan mempelajari asma wa sifat, kita kenal Allah, kita tahu Allah, kita tahu sifat Allah. Ya, kandungan sifat-sifatnya, kandungan nama-namanya, tahu kita. Contohnya Arya kenapa dekat sama Fajrin? Ya. Karena Arya tahu Fajrin, kenal Fajrin orangnya gimana, sifatnya gimana. Fajrin juga sebaliknya. Orang ini tiga sering pergi bareng, kalau undangan sering bareng-bareng. Tahu mana? Ya, karena apa? Ya, semakin mengetahui, gitu. Jadi tingkatannya semakin kenal dengan orang tersebut, maka semakin dekatlah dia, gitu kan kaidahnya, ya kan? Tapi kok dia semakin nggak tahu, ya, dia semakin kurang dekat, ya. Misalnya antum sama anak kelas SMP, dekat nggak? Enggak lah, karena antum nggak tahu, ya, ya, gitu contohnya. Gitu juga kita dengan mempelajari asma wa sifat. Semakin kita mengetahui, mempelajari asma wa sifat, ya, nama-namanya, sifat-sifatnya, ya, kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya, maka kualitas ibadah kita semakin bagus, sehingga kita bisa sholat dengan khusyuk, ya, doa kita bisa semakin kuat. Itu orang yang mempelajari asma wa sifat, ya, kekuatan doanya itu kuat, ya, beda dengan orang yang bodoh, ya. Maksudnya gini, beda dengan orang yang kurang mempelajari asma wa sifat. Maka ketika dia berdoa, dia nggak tahu kandungan doa itu apa, ya. Misalnya ya Ghafurur Rahim, tapi dia nggak tahu makna Ghafurur Rahim, nggak tahu, ya Samiul Alim, dia nggak tahu makna Samiul Alim, gitu contohnya, ya. Gimana kita mau sholat khusyuk tapi kita nggak kenal siapa Allah, ya, kita nggak kenal siapa Allah, ya. Kenapa kita sholat kita nggak tahu, pokoknya ini kewajiban, ya. Baca Al-Fatihah pun biasa-biasa aja, nggak ngena ke hati, nggak masuk ke hati, ya. Padahal Al-Fatihah itu Ummul Quran, induknya Al-Quran, ya. Setiap ayat tuh mempunyai makna yang sangat luar biasa. Al-Fatihah itu, ya, dimulai dari bismillahnya sampai waladhdallinnya itu, ya, mempunyai makna yang sangat luar biasa. Nah, jika kita tidak mempelajari ini, maka kualitas ibadah kita pun ya semakin buruk, semakin jelek, gitu. Paham di sini? Dan ini adalah buah dari mempelajari asma wa sifat. Buahnya, ini faedah yang ketiga sekaligus buah mempelajari asma wa sifat, ya. Jadi seseorang hamba itu bisa beribadah pada Allah dengan bentuk yang sempurna. Paham di sini? Paham? Bingung nggak? Insyaallah. Contohnya tadi gimana? Contohnya tadi, misalnya Anda contohkan dengan teman gitu, ya. Ya, jadi misalnya semakin antum kenal seseorang, ya, maka semakin dekatlah antum dengan dia, gitu. Apabila antum semakin tidak kenal sama orang tersebut, maka semakin jauh antum dengan orang tersebut. Gitu juga kita ketika mempelajari asma wa sifat. Semakin kita mendalami, mempelajari asma wa sifat, semakin naik kualitas ibadah kita, ya. Baca Al-Quran langsung masuk ke hati, ya, gitu. Paham? Baik, mana tadi? Anak nggak bawa kitab. Apa dalilnya? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, dalilnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan
Allah memiliki nama-nama yang terindah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengannya. Ya. Di sini di dalam ayat ini dapat kita ambil sebuah faedah, ya. Bahwasannya Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa dengan menggunakan nama-namanya. Ya. Perantaranya. Paham di sini? Maksudnya apa? Kita meminta berdoa kepada Allah menggunakan nama-namanya. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Misalnya kita minta ampunan dari Allah, ya, jadi kita minta perantaranya dengan menggunakan nama Allah. Ya Ghafur, ighfirli. Ya Rahim, irhamni. Paham di sini? Ya, menggunakan nama tersebut. Dan ini bukan kesyirikan, ya. Yang kesyirikan itu kita berdoa pada Allah, ya, menggunakan perantara-perantara yang tidak disyariatkan. Misalnya antum kalau misalnya ke Jawa sana, ya, ke Jawa sana. Itu banyak tuh orang-orang minta perantara, menggunakan perantara di kuburan Gus Dur, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, ya, wali-wali Songo itulah, ya. Mereka bilang kami nggak minta sama mereka. Nah, kami nggak minta sama mereka ini. Kami tetap mintanya sama Allah. Mereka ini cuma perantara aja supaya kuat doa kami. Nah, itu syirik. Ya, meminta kepada Allah, berdoa pada Allah dengan menggunakan perantara yang tidak disyariatkan. Ya, yang disyariatkan itu apa yang disyariatkan? Menggunakan nama-namanya. Itu disyariatkan. Ya. Maka apabila antum berdoa pada Allah menggunakan nama-namanya, semakin kuat doa antum, semakin kuat untuk diijabah, semakin kuat untuk dikabulkan. Ya. Kalau misalnya kita, ya Allah, berikan aku istri, gitu aja, kurang kuat. Ya. Tapi kalau kita doa, ya Allah, Zat yang Maha memberikan rezeki, berikanlah aku istri yang solehah. Oh, kok dia Razzaq, urzuqni zaujah solehah. Itu lebih kuat, itu lebih kuat. Apalagi langsung bab jihad. Paham di sini? Nah, jadi antum kalau berdoa gitu, gunakan perantara itu. Ya, nama-namanya semuanya ada 99 Asmaul Husna. Walaupun sebenarnya tidak terbatas, tapi yang ada yang di Quran itu 99 gitu. Muqallibal qulub. Tuh, ya Muqallibal qulub. Itu juga asma'nya Allah, namanya Allah. Ya Ghafur. Apalagi banyak. Misalnya, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah. Kalah kualitasnya dengan orang yang membaca ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Mengampun. Ighfirli, ampunilah aku. Beda. Karena kita menggunakan perantara tadi. Paham di sini ya? Inilah faedah nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, jadi kita diperintahkan Allah berdoa dengannya dengan menggunakan perantara tadi. Doa sendiri itu terbagi menjadi dua. Ya. Ada apa? Manzal? Doaul ibadah, kemudian doaul mas'alah. Apa itu doaul mas'alah? Arya. Ana dengar antum paling pintar di sini, ya kan? Dengar antum yang paling pintar di sini, ya kan? Makanya ana seharusnya antum yang di sini, ya kan, ana di situ. Udah bisa ngisi taklim dia kan? Iya, udah bisa ngisi taklim. Ayo, Arya. Apa itu doa masalah? Di situ ada di buku. Kita pelajari minggu lalu atau 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu kita pelajarin tuh dah. Berarti emang betul emang nggak dengerin begitu. Betul emang. Ana tengok 56 kali tonton. Apa iya gitu kan?
Betul, nggak tonton. Berapa peserta kan nggak ada. Kan nggak ada. Oh. Lupa. Apa tuh? Doa masalah itu ada. Maksudnya aja. Maksudnya apa? Apa? Bukan. Dengarkan ya. Doaul masalah itu maksudnya kita berdoa pada Allah menggunakan asma wa sifat. Tadi yang Anda contohkan tadi. Asma wa sifat. Artinya doa secara umumnya gimana? Doa seperti biasa. Ya. Doa seperti biasa. Doaul masalah. Misalnya antum mau minta ampun ya Ghafur ighfirli. Mau minta dirahmati ya Rahim irhamni. Mau minta rezeki ya Razzaq ruzukni. Apa lagi di situ banyak kan? Banyak di situ. Kemudian yang kedua adalah doa al-ibadah. Apa itu doa al-ibadah? Artinya kita meminta kepada Allah, kita beribadah pada Allah berdasarkan nama-nama dan sifat-sifatnya sesuai konsekuensinya. Misalnya kita sholat, kita berzikir, kita zakat. Kenapa? Karena Allah zat yang maha memberikan perintah gitu. Paham di sini? Misalnya contohnya nih, nah bacakan ya. Ya, wa du'aul ibadah an tata'abbadallaha ta'ala bimuqtadha hadhil asma. Ya, yaitu engkau beribadah pada Allah berdasarkan nama-nama ini. Fataquma bitauba ilaih li'annahu tawwab. Maka engkau ketika bertaubat pada Allah, kenapa? Li'annahu tawwab. Karena dia zat yang maha penerima taubat. Ya. Wa tadhkuruhu bilisanihi li'annahu sami'. Dan engkau berzikir kepada Allah. Kenapa berzikir? Li'annahu sami'. Karena dia zat yang maha mendengar. As-sami'. As-sami' ini kan nama Allah. Wa tata'abbudu lahu bijawarihika li'annahul basir. Dan engkau beribadah dengan anggota badanmu. Kenapa? Li'annahul basir. Karena dia zat yang maha melihat. Wa takhsyahu fis-sir. Dan engkau takut kepadanya. Ya kenapa? Li'annahul latiful khabir. Karena dia zat yang maha meliputi. Ya. Jadi ini lebih umum, ya. Semua ibadah itu doa. Paham sini? Musolat, zikir, puasa, zakat, semuanya itu adalah doa. Ya, ibadah, doa ibadah. Ya, kita mengamalkan itu, kita mengerjakan itu dikarenakan konsekuensi dari nama-nama tadi. Paham di sini? Tinggi kali nggak bahasanya? Nggak tinggi kan bahasanya kan? Nggak tinggi bahasanya. Jadi dia lebih umum dia. Kalau masalah itu doa aja pada umumnya ya. Tapi kalau yang ibadah itu umum. Semua ibadah. Ya, semua ibadah itu doa sebenarnya. Ya, semua ibadah itu doa. Kita zakat, kita sholat. Kenapa? Karena Allah maha melihat. Ya, kita takut. Kenapa? Karena Allah maha meliputi. Kita zikir. Kenapa? Karena Allah zat yang maha mendengar. Gitu. Paham di sini? Ya, semua ibadah dia. Kalau yang tadi ya masalah doa aja. Doa apa? Jadi doa masalah itu lebih khusus sifatnya. Adapun doa ibadah dia lebih umum. Ya, semua ibadah. Nah, kemudian yang terakhir di situ Syekh Al-Utsaimin, ya. Antum tahu biografi Syekh Shalih Utsaimin? Anak nggak salah waktu pelajaran pertama ngasih biografi Syekh Shalih Utsaimin. Siapa tahu Syekh Shalih Utsaimin? Torik. Apa? Syekh di Mekah.
ulama masa kini. Nah, gitu aja. Muridnya Ustaz Yazid. Ustaz Yazid bukan. Saya Utsaimin. Oh ya. Siapa gurunya Syekh Utsaimin? Gurunya Syekh Shalih Utsaimin. Syekh bin Bas. Yang guru pertama siapa? Pertama kali. Syekh Fauzan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya. Tahu tafsir As-Sa'di, pernah dengar nggak? Pernah kan? Tafsir As-Sa'di. Itu guru pertama Syekh Shalih Utsaimin. Syekh Shalih Utsaimin itu pernah diangkat sebagai mufti. Bukan. Faqih hadal asr, ya. Ahli fikihnya zaman ini, umat ini. Nah, gitu. Intinya Syekh Utsaimin itu sangat terkenal lah. Banyak kitab-kitabnya itu digunakan sampai sekarang, ya. Tapi pernah dengar kan? Gak asing kan? Syekh Shalih Utsaimin gak asing kan? Nah, itu dia. Jadi pengarang kitab ini Syekh Shalih Utsaimin. Syekh Shalih Utsaimin mengatakan di kitabnya, sebab penulisan kitab ini kenapa? Catat ya, ada 2. Sebabnya, wa min ajali manzilatihi hadhihi, dikarenakan keagungan dari ilmu ini, yaitu ilmu asma wa sifat. Itu yang pertama. Ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang catatannya, tanya lagi ya. Kalau ada yang kurang. Dikarenakan keagungan dari ilmu ini, ilmu asma wa sifat. Itu yang pertama, sebab yang pertama. Sebab yang kedua, wa min ajali kalamin nas fihi bil haqqi tarah wa bil batilin nasyi' anil jahli aw ta'assub taratan ukhra. Yaitu dikarenakan banyaknya manusia yang salah berbicara pada asma wa sifat, ya. Banyaknya manusia yang salah berbicara dalam asma wa sifat. Itu sebab yang kedua. Dalam cara. Dalam cara. Banyaknya manusia yang keliru atau salah, ya, ketika berbicara pada asma wa sifat. Iya, penafsirannya salah. Ya contohnya kayak tadi orang Asy'ari, ya. Ana sebutkan aja mereknya, Ustaz Adi Hidayat, ya. Dia Abdul Somad. Iyalah, Allah di mana? Allah itu bukan di arsy, ya. Allah itu ya di mana-mana. Di mana-mana. Allah tidak bertempat. Ya, tidak berarah. Itulah kata orang itu. Abdul Somad. Ya, Adi Hidayat. Allah itu turun dalam itu bukan zatnya tapi rahmatnya yang turun, enggak mungkin. Itu kenapa? Kenapa sebabnya bisa kayak gitu? Karena dia menyamakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Makanya nggak mungkin. Nggak mungkin gimana Allah turun? Sedangkan dunia lain itu masih malam, ya. Di Eropa malam, di sini pagi. Kayak mana turunnya gini-gini ya? Bisa? dibilangnya gini. Bukan, tapi ya karena kenapa kayak gitu? Karena mikirnya pakai akal. Gitu. Sehingga mereka mengatakan yang turun itu bukan zatnya, tapi rahmatnya yang turun. Dan juga misalnya Allah memiliki tangan. Kalau kita menafsirkan, ya memang tangan Allah, ada tangan Allah. Kalau mereka enggak, tangannya itu kekuasaan Allah. Ya, kerajaannya Allah, kekuasaannya, keperkasaannya. Ditakwilkan ke situ. Nah, itu dia. Jadi inilah salah satu sebab kenapa Syekh Shalih Utsaimin menulis kitab ini, karena banyak manusia yang salah berbicara terhadap asma wa sifat. Dengar suaranya jelas.
Jelas kan? Ya. Dikarenakan apa? Anil jahli awit ta'assub. Ya. Dikarenakan kebodohan dan ta'assub mereka. Ta'assub itu fanatik. Ya. Di sini dapat kita ambil faedah. Di sini dapat kita ambil faedah sebab seseorang itu terjatuh kepada kesalahan ada dua. Ya, ada dua. Pertama karena dia bodoh. Ya. Tahu, ya kan? Kedua, karena dia ta'assub, fanatik. Fanatik nggak tahu? Terlalu berlebihan, ya, memuja-muja. Ya. Misalnya gini. Misalnya apa ya? Kayak zaman kafir Quraisy dulu. Kan Rasulullah mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah, ya. Agar menjauhi kesyirikan, tidak beribadah kepada patung-patung. Ya. Apa kata kafir Quraisy? Ini udah dari nenek moyang kami, gitu, nggak bisa diubah. Ya, kalau sekarang ini adat kami, kan banyak tuh. Ini udah adat, udah tradisi dari dulu, dari bapak-bapak kami, nggak bisa diubah. Nah itu fanatik namanya, gitu. Atau fanatik terhadap guru, terhadap salah satu ustadz, fanatik, ya. Fanatik terhadap salah satu kiai, terhadap satu tokoh, itu nggak boleh. Jadi, sebab seseorang itu terjatuh kepada kesalahan itu ada dua. Ya, ada dua ya sebabnya. Pertama karena dia jahil, karena dia bodoh. Ya. Kedua karena dia ta'assub, fanatik. Banyak orang pintar, ya. Banyak orang yang hafiz Quran. Dia nggak jahil, nggak bodoh. Dia hafal hadis, tapi dia ta'assub. Nah, salah juga. Jatuh juga dia kepada kesalahan. Ya. Dia pintar, dia nggak jahil. Tapi karena dia fanatik, ta'assub, akhirnya jatuh juga pada kesalahan. Banyak. Apalagi, ya kan? Udah fanatik, bodoh pula tuh. Tahu pula mana tuh? Masih mending dia berilmu, ya. Masih mending dia berilmu, tapi dia fanatik aja. Ya, salahnya cuma satu aja. Tapi kalau yang udah bodoh, fanatik lagi gimana? Pening lah pahalanya, kan? Apa? Tergantung. Nggak boleh. Yang boleh itu taklid, bukan fanatik, bukan ta'assub. Beda ya. Taklid dengan ta'assub itu beda. Misalnya kita taklid terhadap mazhab tertentu, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Oh, dalam masalah ini aku muqallid ke mazhab Syafi'i, atau dalam hal ini aku muqallid ke Hambali. Itu nggak masalah. Tapi kalau ta'assub, yang salah pun diikutin. Pokoknya standar dia beragama itu nenek moyang dia, atau ustadz dia, atau tokoh dia. Nah, itu nggak boleh. Iya. Standar kita itu apa? Dua, masdarain, Al-Quran was sunnah. Udah, itu. Jadi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, ada dua sebab seseorang itu terjatuh pada kesalahan. Ya. Mau jahil dia, atau satunya ta'assub itu. Nah, ini masih muqaddimah nih. Kita belum masuk ke pembahasan. Wasamma itu al-qawaidul muthla fi sifatillahi ta'ala wa asma'il husna. Maka aku menamakan kitab ini al-qawaidul muthla, kaidah-kaidah yang muthla, utama. Muthla itu dari kata fudla, fadlun, utama. Ya. Wa sifatillahi ta'ala wa asma'il husna. Fi sifatillahi ta'ala wa asma'il husna. Kaidah-kaidah yang utama pada sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang terindah. Nama kitabnya ini Al-Qawaidul Muthla fi sifatillahi ta'ala wa asma'il husna. Ini nama kitabnya. Yang berapa ini? Udah berapa ya? Udah 1 jam kita belum? Nggak terasa. Udah habis? Udah habis?
Dah. Askia udah. Aduh, Askia. Ustaz nanya habis, iya habis. Luar biasa. Ini musafir ya, ini musafir. Dia musafir Mana udah habis nih? Belum? Malam satu berapa? Udah. Sampai jam ini jam 9.35. Ini masih 9.27. Jadi tanya kalau ada yang kurang paham, tanya. Silakan, tafadhalu. Yo yang mau tanya ayo. Anda ringkas ya. Anda ringkas. Ahamiyah asma wa sifat. Atau tadi mukadimah yang apa? 3 hal sebelum mempelajari asma wa sifat. Yang pertama, penetapan. Ya, al-itsbat. Maksudnya kita harus menetapkan apa yang Allah tetapkan dan yang telah Rasulullah jelaskan. Ya. Yang kedua, an-nafyu, artinya peniadaan. Tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu 3. Nah, yang ketiga, memutus setiap keinginan untuk bertanya-tanya membagaimanakan sifatnya Allah. Ya, memutus setiap keinginan, ya, memutus setiap keinginan untuk bertanya-tanya bagaimana sifat Allah. Ringkas. Bahasa Arabnya al-qat'u, gitu aja. Al-qat'u, motong. Al-qat'u. Al-qat'a, al-qat'u. Memotong maksudnya memotong setiap keinginan kita dalam bertanya-tanya bagaimana sifat Allah. 3 ya. Itu 3 hal sebelum mempelajari asma wa sifat. Kemudian kita nih ahamiyah asma wa sifat. Pentingnya atau faedah mempelajari asma wa sifat. Anda ringkas, faedah mempelajari asma wa sifat. Faedah. Dah, belum? Faedah mempelajari asma wa sifat. Tadi kan yang pertama 3 hal sebelum mempelajari asma wa sifat. Sekarang faedah mempelajari asma wa sifat. Faedah yang pertama, asma wa sifat salah satu dari rukun iman pada Allah. Udah tadi ya? Salah satu rukun dari iman pada Allah. Oh. Kedua, faedah yang kedua, asma wa sifat salah satu dari jenis tauhid yang 3. Jangan nggak tahu lagi ban apa tuh tauhid yang 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, gampang tuh, paling mudah. Masa Wahabi nggak tahu tauhid yang 3, ya kan? Ada aja.
Oh, oh. Itu fitnah itu fitnah itu. Iya, masa kita sekolah Wahabi nggak tahu tauhidnya 3, ya kan, Iban? Agak error tadi. Kenapa? Karena gini-gini. Iya. Cuman udah tadi 2. Yang kedua udah kan? Ada Irfan. Dah. Yang ketiga ya. Faedah yang ketiga, seseorang bisa beribadah pada Allah. Seseorang bisa beribadah pada Allah dalam bentuk yang sempurna. Dalam bentuk yang sempurna atau dalam wujud yang sempurna. Faedah yang ketiga ini paham nggak maksudnya apa? Hah? Iya. Faedah yang ketiga dari mempelajari asma wa sifat. Faedah yang ketiga, seorang beribadah pada Allah dalam bentuk yang sempurna. Iya. Karena semakin dia mendalami nama-nama Allah, semakin dia mengilmui sifat-sifat Allah, maka dia semakin berkualitas, semakin khusyuk ibadah dia. Gitu. Semakin kenal dia. Iya, semakin kenal. Iya. Paham kan yang pada yang ketiga? Insya Allah. Dan faedah yang ketiga, ya, itu sekaligus buah, ya, buah dari mempelajari asma wa sifat. Tulis. Faedah yang ketiga itu buah. Buah dari mempelajari asma wa sifat. Itu buahnya sebenarnya. Supaya kita nggak gini-gini aja ibadahnya. Ya kan? Sholat sekedar sholat, taklim sekedar taklim. Nah, jadi dengan puasa sekedar puasa, nggak gitu-gitu aja. Gitu. Kan orang gitu. Bisa puasa, tapi sekedarnya aja, cuman nggak menghayati. Tapi kalau orang mempelajari asma wa sifat, dia mendapati buahnya. Sehingga ketika dia sholat taklim ada berfaedah untuk dia, gitu. Dihayati. Ya. Kemudian doa terbagi menjadi 2. Ya. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Dah. Doa terbagi menjadi 2. Catat. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa terbagi menjadi 2, doa masalah, doa ibadah. Doa masalah adalah Apa doa? masalah. Bukan masalah ya, masalah. Masalah. Iya. Masalah. Iya, masalah, muskilah. Muskilah. Udah habis nih ya? Ya. Masalah itu apa maksudnya doa masalah? Ya, berdoa pada Allah sesuai keinginan sesuai dengan keinginan seorang tersebut gitu. Ya, berdoa pada Allah sesuai dengan keinginannya. Dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah. Kemudian yang kedua, beribadah pada Allah berdasarkan nama-nama dan sifat-sifatnya, ya. Beda ya. Beda. Yang atas lebih khusus, yang kedua lebih umum. Ya. Kemudian sebab penulisan dikarenakan
keagungan dari ilmu tersebut, ilmu asma wa sifat. Yang kedua dikarenakan banyak orang yang salah ketika berbicara asma wa sifat. Sebab jatuhnya seorang pada kesalahan dua, ya, jahal mata asub tadi. Baik. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.